Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini KS Project mendapatkan tugas untuk merakit kembali panel pompa submersible 3 pas karena kerja dari rangkaian panel sudah tidak baik, itu tidak normal. Pada panel ini terdapat beberapa komponen seperti MCB 3 pas, kemudian MCB 1 pas, ada kontaktor dan overload, juga pas failure dan juga WLC. Untuk komponen lengkap beserta speknya bisa dilihat nanti di deskripsi di bawah. Nanti akan saya jelaskan, tidak panjang lebar, tetapi hanya inti dari pekerjaan merakit ulang panel pompa submersible ini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Untuk poin yang pertama itu bongkar dan lepaskan kabel-kabel yang menempel pada komponen utama ya, kontaktor, kemudian pas failure, dan pada MCB 1 pas. Untuk yang 3 pas enggak semua kabel dilepas ya. Untuk pas failure ini 3 pas, fungsinya juga bisa untuk under voltage, over voltage juga. Jadi pas failure ini multifungsi. Relaynya akan bekerja bila diberi tegangan 3 pas pada RST-nya 380. Kemudian juga kabel pada WLC kita coba urut dan rapihkan. Untuk poin yang kedua yaitu lakukan tes uji fungsi. Tes uji fungsi ini bertujuan untuk masih layak atau tidaknya komponen-komponen yang akan kita pasang nanti. Tetapi untuk detailnya uji fungsi ini saya sertakan di video lain agar lebih terarah. Jadi ini yang sudah diujikan fungsinya dan sudah dinyatakan baik. Untuk poin ketiga itu pembuatan wiring diagram. Menurut saya ini paling penting. Jadi agar kita terarah dan ada acuan sehingga meminimalisasi kesalahan pada saat merangkai pompa panel submersible 3 pas ini. Mungkin yang sudah biasa atau yang sudah expert
pemasangan panel mungkin tidak dibutuhkan ya untuk wiring diagram, tapi bagi yang pemula dan masih bingung akan membuat pusing kalau tidak menggunakan wiring diagram ya, karena sangat dibutuhkan untuk ke depannya juga bila terjadi masalah ataupun trouble nanti di depan. Panel pompa ini diproteksi oleh beberapa komponen ya, seperti ada pass failure, under voltage, over voltage, dan juga ada overload di sini yang memproteksi semua. Juga di sini WLC proteksinya untuk pompa submersible sendiri di bawah ya. Jadi bila sumber air atau sumber di pompa submersible itu airnya habis atau berkurang, dia akan meng-off-kan atau menonaktifkan kontrol pada panel ini sehingga pompanya itu jadi tidak bekerja, auto off. Dan ada di sini yang tidak terlihat seperti float switch, karena float switch sendiri terpasang di tandon air di atas biasanya atau pada toren. Dia juga berfungsi untuk memutus rangkaian kontrol juga. Poin 4, pasang dan rakit kembali komponen yang telah diuji fungsi tentunya ya, yang sudah dites kontaktornya baik, kemudian WLC-nya bekerja dengan baik, pass failure juga dites dengan baik, kemudian dicek kembali nanti kabel-kabelnya juga dirapihkan ya, jangan sampai ada yang kendor ataupun kesalahan pemasangan tidak sesuai dengan gambar diagram yang menjadi acuan tadi di depannya. Kita cek kembali. Kalau perlu dites menggunakan ohmmeter itu lebih baik ya. Untuk poin 5, testing dan analisa ya. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk jumper kabel merahnya itu untuk float switch, kemudian jumper kabel kuning itu sensor E1, E2 dan E3 nya itu digabungkan ya. Jadi seolah-olah airnya itu penuh sehingga WLC nya itu bekerja. Kita pasang tester kabelnya, jepit hitam di 0 ya. Kemudian float switch nya masuk untuk mengontrol WLC. Dan jepit merahnya ada di atas MCB 1 fase ya, untuk masuknya daya. Dan tetap hati-hati, safety first ya.
lampu LED warna hijau ini menandakan indikator untuk power control itu masuk ya, nah menyala, tidak terpengaruh oleh switch di bawah panel ini ya. Jadi bila switchnya off pun lampu tetap menyala. Kita lihat kontaktor sudah bekerja, WLC pun kita lihat menyala, sudah bekerja ya. Karena ini hanya pengetesan, pas failurenya kita bebas ya. Terminal relaynya kita cari yang NC. Lebih lengkapnya ada di deskripsi juga di bawah. Ya, kita sudah tes dan hasilnya baik dan bisa digunakan. Jadi kita cabut kembali powernya. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.